Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya ya. Ketemu lagi dengan saya Mama Sakila. Hari ini saya tuh kebetulan ya, ini udah sekitar jam 8:30. Saya udah mulai bikin vlog, bikin konten lagi. Ini sambil istirahat nih saya nih, habis nyuci baru selesai lah, makanya saya masih seger. Kita hidup ya, namanya orang gak punya, kadang suka diece, dihina, dianggap sebelah mata sama orang. Bisa juga pernah disepelein, pernah gitu. Itu semuanya saya rasa pernah ngalamin ya, hal yang kayak gitu tuh pernah. Tapi kita tuh gak perlu berkecil hati ya. Kenapa saya bilang kita gak perlu berkecil hati? Karena orang yang hina kita, orang yang ngece tuh belum lebih daripada kita. Biasanya orang yang kayak gitu tuh hanya bisanya tuh nyari kejelekan orang aja. Nyari kejelekan orang, tapi dia gak pernah tahu kejelekan dia sendiri. Saya pernah ngalamin. Itu udah lama sih, mungkin udah berapa tahun ya, sebelum saya warung. Awal mula saya buka warung, asal mula buka warung tuh saya gak ada dukungan dari keluarga. Udah semau dewi, semau saya sendiri. Malahan ada saudara terdekat, gak akan saya sebutin namanya, dia bilang, ngapain kamu buka warung, untung cuma 100-200 perak. Itu kata itu rasanya itu sakit banget tuh. Saya kok gitu amat ya kamu jadi orang, bukan yang dukung saya, tapi kamu malah meledek saya gitu loh. Mau untung 100-200, kalau yang namanya orang dagang itu yang penting punya untung. Prinsip saya orang Jawa loh ya, ben untung yang 100-200, yang penting itu punya lebih gitu. Dikit demi dikit akan kita kumpulin ya, lama-lama jadi bukit. Tapi enggak, saya dikit enggak buat saya berkecil hati, semangat malahan saya. Kenapa saya bilang semangat? Dia udah berucap begitu, saya bilang gini, tunggu ya. Itu kata pacuan buat saya. Insya Allah saya bisa lebih daripada yang pernah kamu ucapkan. Dan syukur alhamdulillah benar ucapan saya. Dari situ tuh, walaupun kita orang gak punya, tetaplah jangan berkecil hati, jangan merasa rendah diri, jangan minder. Tetap aja kita berkomitmen aja. Selama yang kita lakuin baik, gak ganggu orang, gak ngusik orang, gak ngelukain orang, gak membuat perasaan orang luka, selama itu baik loh ya, kita harus percaya diri. Biasanya kalau kita di bawah lagi kehidupan sulit ya, mungkin itu ada sifat minder ya. Kita mau begini, itu sebenarnya tuh hilangkanlah sifat itu, hilang. Kita harus berusaha menghilangkan. Kenapa saya bilang begitu? Kita tuh harus punya prinsip begini loh. Tuhan itu maha segalanya, maha memiliki semuanya. Ngapain kita minder sama orang itu? Ngapain kita harus rendah hati, rendah diri di hadapan dia orang? Nggak perlu. Orang dia mau ngomong, kamu mau begini, biarin aja lah, anggap aja itu semua lewat. Jadiin kita itu, kata-kata orang itu jadiin kita pacuan gitu. Jadiin kita pacuan supaya kita tuh jauh lebih baik. Kenapa saya bilang ini? Karena saya pernah ngalamin. Ya saya cerita di awal tadi, saya buka warung tuh. Itu ya namanya orang buka warung sih, berapa sih
Orang bukan warung yang gede, bukan supermarket. Itu cuman iseng-iseng ya, karena daripada saya nganggur, kan suami saya kerja, daripada saya nganggur tuh jadi saya buka warung. Saya kalau habis selesai ngurusin rumah gitu udah bebenah, jadi saya punya kesibukan yang menghasilkan juga, nggak terlalu tergantung sama suami juga sayanya. Tetap semangat lah intinya. Jadi jangan terus itu jangan membuat hati kita tuh semakin slep gitu, jangan. Kita harus punya komitmen sendiri, kita harus pasti saya bisa ya, saya pasti bisa. Omongan orang yang nggak baik itu loh, yang nyindir kita itu, kita jadiin pacuan. Saya selalu begitu ya, sering saya tuh orang ngomong kayak gitu, saya jadiin pacuan ini, nggak membuat saya saya harus minder gitu, enggak. Dalam hati saya, ya Allah, tunjukkanlah kekuasaan-Mu, berikanlah aku rezeki lebih, biar aku bisa berbagi juga dengan orang-orang yang pernah ngejek aku. Itu benar loh, aku benar, itu saya udah benar ngalamin sendiri. Dan saya ucapkan terima kasih ya Mam yang ada di Lampung, udah berbagi kisah. Tetap semangat Mam, bukan Mam doang yang pernah ngalamin kayak gitu, saya sendiri pernah ada di posisi itu, pernah Mam. Tapi kita harus bersyukur ya, insya Allah kita harus bersyukur dan berusaha terus. Jangan pernah jangan pernah putus asa lah. Kita harus tetap semangat. Semangat tuh penting ya. Orang mau ngomong apa, orang terdekat mau ngomong apa, biarinlah. Yang penting kita punya doa baik, punya niat baik. Insya Allah. Makasih Mam doanya. Mudah-mudahan saya juga bisa berbagi. Cuman dari kata berbagi ya, sebelum saya bikin konten, saya sedikit cerita. Saya tuh berdoa ya, dalam sujud saya berdoa, ya Allah, berikanlah saya rezeki lebih, permudahkanlah pintu rezeki saya, biar saya bisa berbagi dengan saudara-saudara saya yang membutuhkan. Itu doa saya, dan mudah-mudahan doa saya itu didengar ya, dijabah, dan saya ketemu jalan bisa berbagi dengan saudara-saudara kita ya. Itu saya berdoa begitu tuh belum lama ya, sebelum saya membuat konten itu belum, karena saya sendiri punya pengalaman. Itu udah lama, kejadiannya udah lama banget, mungkin sekitar 10 tahun yang lalu ya. Saya pulang dari kerja, saya pulang tuh sendiri, maghrib, ada mas-mas lah, berkisar umur sekitar 25-an. Dia dagang dia bawa sendal. Waktu itu posisi dia bawa sendal, bilang, Bu, minta uang 10.000 buat saya makan, kata dia. Tapi kata dia tuh dagang dia nggak laku. Dia bilang dagang saya nggak laku Bu, saya minta 10.000. Yang saya bikin nyesel sampai sekarang, dan itu masih saya ingat loh ya, kenapa nggak saya kasih? Karena di dompet saya waktu itu nggak banyak juga. Karena yang saya pulang kerja mungkin isinya nggak banyak ya, cuman ada berapa ya, sekitar 20.000-an lah, nggak banyak. Tapi sesudah itu saya rasanya nyesel banget. Sampai hari ini tuh nggak terlupakan banget muka itu orang, mungkin saya masih inget ya, biarpun udah lama. Penyesalan ini nih,
kadang-kadang tuh yang membuat hati saya, kenapa sih nggak saya bantu ya waktu itu. Aduh, cuman segitu doang. Tapi apa ya, aduh, nyeselnya itu loh yang bikin saya nyesel banget gitu. Ya Allah, jadi karena itu tuh, dan proses hidup saya juga ya, saya pengen berbagi. Kalau emang Tuhan memberkati dan memberi saya jalan, insya Allah bisa terlaksana. Dan bagi yang pernah ngalamin proses hidup yang sulit, jangan pernah nyerah, jangan pernah putus asa. Karena masa depan kita itu apa ya, menurut saya, bukan orang lain yang menentukan, kita sendiri yang menentukan, dan Allah yang memberi jalannya. Dan dari situ jangan lupa berdoa ya. Itu penting banget. Kita menjalankan sholat 5 waktu itu penting. Dengan banyak sholat itu membuat kita itu nyaman ya. Kadang saya sendiri ya, sebagai ibu itu kalau kerja nggak ada habisnya. Dari bangun tidur sampai malam terus saja nggak ada habisnya. Kadang ada kesempatan nih main handphone itu kadang-kadang membuat kita lupa. Kenapa ya? Udah terlanjur asik, dengar suara azan aja kita kadang-kadang ini kuping belagak budak. Kalau kita nggak berhentiin sendiri tuh nggak mau, udah malah yang ada nyepelein. Jadi